Baca pertanyaan Pak Ali Rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika ingin jadi wali harus punya syekh mursyid dalam membimbing? Fas'alu ahlal dzikri. Fas'alu ahlal dzikri. Tanyalah orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu. Siapa orang yang tahu itu? Orang yang tahu itulah disebut. Kita kalau mau pergi ke Makkah, kita tanya sama orang yang tahu, Pak, masuk Masjid Nabawi itu dari pintu mana ya? Supaya jangan sampai masuk sendiri, rupanya masuk ke pintu perempuan, tangkap polisi. Orang yang tahu jam berapa bisa ke Taman Raudhah, jam berapa pintu ditutup, orang yang tahu itu namanya mursyid. Mursyid itu bahasanya guide. Jadi, ya kita bertanya ke guru. Wah, mana ada? Itu Imam Al-Ghazali nggak ada mursyidnya. Bacalah Munqiz Minad Dhalal. Mana Munqiz Minad Dhalal kemarin? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali saya mengambil dari kitab, disebutkan Imam Al-Ghazali, saya mengambil dari Qud Al-Qulub Abu Talib Al-Makki. Aku mengambil dari Qud Al-Qulub, kata Imam Al-Ghazali. Ini dia, Qud Al-Qulub. Siapa bilang Al-Ghazali tak punya mursyid? Nih, kata Imam Al-Ghazali, ya. Thumma inni, kemudian aku, kata Al-Ghazali, lamma faragtu min hadhil ulum, setelah aku menguasai semua ilmu ini, ilmu filsafat sudah, tahafud al-falasifah, ilmu kebatinan sudah, fadaihul batiniyah, ilmu usul fikih sudah, al-mustasfa, ilmu fikih masak semua di kepala. Aqbaltu bihimmati ala tariqis sufiyah, lalu aku menjalani suatu jalan pensucian hati. Wa alimtu anna tariqatahum innama tatimmu bi'ilmin wa amal. Karena aku tahu jalan mereka ini tidak hanya ilmu, tapi jalan ilmu dan amal. Banyak orang berilmu di kampus-kampus, tapi tak beramal. Maka gelap jalannya. Al-Ghazali pernah itu. Orang dia jadi rektor pernah. Wa kana hasilu ulumihim, buah dari ilmu mereka itu adalah qata'a aqabatin nafsi. Mereka bisa memutus segala yang merusak hawa nafsu. Wa tanazzuh an akhlaqiha al-madhmumah, mensucikan diri dari yang tercela. Puncak ilmu bukan bisa nulis buku. Puncak ilmu bukan bisa nulis makalah jurnal internasional. Bukan, guys. Puncak ilmu adalah ketika kau bisa membersihkan hati. Wasifatihal khabisah, dari sifat-sifatnya yang kotor. Kalau sudah bisa kau bersihkan itu, hatta yatawassalu biha ila takhalliyatil qalbi, puncaknya adalah kau bisa membersihkan hati an ghairillah, dari selain Allah. Setelah kau bersihkan hatimu dari selain Allah, bersihkan hati dari itu, bersihkan hati dari ini, wa tahalliyatihi bi dzikrillah, lalu kau isilah dia dengan zikir mengingat Allah. Wa kana al-ilmu aisar alayya. Ini kata Al-Ghazali. Ilmu itu kecil sama aku. Semua ilmu ada di kepala Al-Ghazali. Fabtada'tu bi tahsili ilmihim, maka aku mulai mempelajari ilmu mereka. Mereka yang bukan mereka ahli fikih, bukan mereka ahli hadis, bukan mereka ahli tafsir, tapi mereka yang ahli masalah hati, qalbu ini. Min mutala'ati kutubihim, aku pelajari kitab mereka. Itulah makna berguru. Al-Ghazali berguru, bukan ujuk-ujuk pejam mata turun Jibril dari atas, bukan. Apa yang dibaca Al-Ghazali? Qud Al-Qulub. Ini dia. Qud Al-Qulub. Qud Al-Qulub li Abi Talib Al-Makki. Al-Munqidh Minad Dhalal. Lalu kemudian ku baca pendapat-pendapat Imam Al-Muhasibi, imam besar. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak perlu tuh, cukup belajar sendiri. Oh, nggak bisa. Harus ada yang membimbing kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang percaya,
Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Cukup? Belum. Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah engkau bersama dengan orang yang benar. Itulah mursyid, menunjuk jalan. Begitu Pak Ali Rahmat. Wallahu a'lam bishawab.